Halo Kak-Friends, pada soal ini kita diberikan gambar dan kita diminta untuk menentukan berapakah panjang BD. Kita diminta untuk memutuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita perhatikan untuk bagian ini saja terlebih dahulu, yang mana kita misalkan AD-nya ini sepanjang X. Oleh karena ada simbol yang seperti ini, berarti CD-nya ini sama panjang dengan AD, sehingga di sini juga sepanjang X. Oleh karena segitiga ABD adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di B, berarti kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Nah, karena di sini sudut siku-siku di B, berarti yang ada di hadapan sudut siku-sikunya yaitu AD ini merupakan sisi miring. Kalau kita pandang AB adalah alas serta BD adalah tinggi dari segitiga ABD-nya, berarti berdasarkan teorema Pitagoras, karena BD adalah tinggi dari segitiga siku-sikunya sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi alas dikuadratkan. Bisa kita tuliskan BD sama dengan akar dari AD kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi, BD-nya bisa kita tuliskan sama dengan akar dari X kuadrat dikurang AB kuadrat. Lalu, oleh karena BD juga bisa kita peroleh dari BC dikurang CD, dan berarti ini sama dengan akar dari X dikuadratkan dikurang AB kuadrat. Berarti di sini kita membutuhkan panjang BC dengan menggunakan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku ABC. Nah, kita akan peroleh berdasarkan teorema Pitagoras pada segitiga ABC, maka BC-nya sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat, dengan AC adalah sisi miring segitiga ABC. Bisa kita peroleh bentuk dari BC-nya, maka di sini kita ganti BC-nya dengan akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, untuk menentukan panjang BD, di sini kita membutuhkan panjang X serta panjang AB. Namun, kalau di sini hanya diketahui AB saja, sedangkan untuk menentukan panjang X-nya kita juga membutuhkan panjang AC. Dan tentunya kalau hanya AC-nya saja yang diketahui, namun AB-nya tidak diketahui, di sini kita tidak dapat menentukan panjang BD-nya. Bisa kita katakan kalau pernyataan 1 saja tidak cukup, begitu pula kalau pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, sekarang kita coba menggunakan sekaligus keduanya. Kita ganti di sini AB-nya dengan 3 dan AC-nya dengan 7. Nah, dari sini untuk kedua ruasnya bisa sama-sama kita kuadratkan. Kita ketahui kalau kita punya akar P dikuadratkan sama dengan P, dan untuk menjabarkan bentuk yang seperti ini kita gunakan konsep ini. Kalau kedua ruasnya kita kuadratkan, maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Lalu kita pindahkan 40 dari ruas kiri ke ruas kanan, dan X kuadrat kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Berarti di sini untuk X kuadratnya dikurangi X kuadrat, maka hasilnya adalah 0, dan kita akan punya X-nya sama dengan 49/2 akar 40, sebab negatif dibagi negatif hasilnya bertanda positif. Kemudian akar 40 bisa kita sederhanakan, dengan 40-nya kita ganti menjadi 4 dikali 10. Berdasarkan sifat pada bentuk akar, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Akar 4 adalah 2, maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini, yang mana bisa kita rasionalkan bentuk pecahannya ini dengan kita manfaatkan bentuk sekawan dari akar 10, yaitu akar 10. Nah, kita kalikan pada pembilang dan penyebutnya sama-sama dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 10, atau bisa kita tuliskan seperti ini. Oleh karena akar 10 dikali akar 10 adalah 10, berarti dikalikan 4, maka kita peroleh di sini 40. Kalau X-nya ini kita kuadratkan, maka kita akan peroleh 2401/160.
Tinggal kita hitung BD-nya dengan kita ganti X kuadratnya dengan 2401 per 160 dan AB-nya kita ganti dengan 3. Tinggal kita samakan saja penyebutnya karena di sini AB kuadrat sama dengan 3 kuadrat yaitu 9, maka kita akan peroleh BD-nya sama dengan akar 961 per 160. Agar memudahkan kita dalam menyederhanakan bentuk BD di sini untuk pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 10 sehingga kita akan peroleh bentuknya seperti ini. Maka kita peroleh BD-nya sama dengan 31 per 40 akar 10. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini kalau bersama-sama kita gunakan cukup untuk menjawab berapakah panjang BD-nya. Sehingga yang sesuai adalah yang pilihan C, sebab untuk satu pernyataan saja tidak cukup untuk menjawab berapakah panjang BD-nya. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.